Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia lagi. Ayo kalian fokus atau enggak sebelum mulai pelajaran? Fokus. Ayo kita tepuk dulu ya. Tepuk satu, dua, satu, tiga. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya ada dua. Satu, nanti kamu mampu menulis teks dengan kalimat dan kata-kata yang dipilih ditata secara cermat. Dan yang kedua, kamu mampu menceritakan kembali cerita narasi atau informasi yang didengar atau yang dilihat. Ya, kemarin kalian sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa? Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ada dua kemarin yang akan kita pelajari ya, ada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk bisa membuat cerita. Dia nanti akan menayangkan tentang cerita ya. Nanti kalian simak baik-baik. Cerita itu nanti ada apa saja, ada tokohnya siapa. Nah, terus kemudian selain tokoh nanti ada waktunya di mana, latar atau tempatnya di mana. Nanti kamu perhatikan ya, disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Hah? Bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang pula. As-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, tadi sudah dilihat kan ya? Tadi ada cerita. Siapa tokohnya Mas Mika? Nusa dan Rara. Kalau Mbak Bunga, kalau Mas Nusa tadi gimana? Ya, rajin sholat. Kalau Rara gimana? Faruk? Suka tidur ternyata. Jadi ada dua anak tadi ya, ada tokoh, ada latarnya. Nah, latarnya tadi kejadiannya di mana? Di kamar ya, pinter di kamar tadi kejadiannya. Berarti di dalam rumah. Bisa ya?
Oke, sekarang Bulia akan tayangkan. Kalau tadi kan ceritanya berupa video, jadi cerita itu ada bermacam-macam. Ada yang berupa video dan ada juga yang berupa buku atau cerita di slide-slide seperti itu. Nah, Bulia, ini contoh ada cerita Fatih dan Aska. Ini Bulia yang buat. Nah, contohnya di situ ada ya, Fatih dan Aska. Contoh itu tadi adalah judulnya ya. Nah, ini baru masuk ceritanya. Di sebuah desa yang damai hiduplah dua sahabat yang bernama Fatih dan Aska. Mereka duduk di kelas 4 MI Sabilul Mutakin. Berarti itu latarnya di mana kejadiannya? Di sekolahan MI Sabilul Mutakin di sebuah desa. Tokohnya siapa, Dovin? Iya, pinter. Aska dan Fatih. Berarti kalian sudah tahu ya? Bisa membedakan ya? Nah, di dalam cerita kayak seperti tadi ya di video ada pesan atau amanat. Pesan itu ada yang tersirat dan tersurat. Kalau video tadi apa pesannya? Tersirat atau tersurat? Iya, tersirat, betul. Tersirat itu berarti tidak secara langsung. Ini adalah pesan moral. Nah, bukan seperti itu. Kalau tersurat itu ditulis secara langsung. Pesan moral atau amanat seperti yang Bulia ini. Tak lihatkan ya. Nah, pesan moral. Apa pesan moralnya? Anak yang rajin beribadah akan mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Sedangkan yang malas beribadah dapat membuat kita kehilangan semangat dan kebaikan. Allah mencintai hambanya yang taat, disiplin, selalu berbuat baik. Bisa dimengerti ya? Tugas untuk kalian yaitu LKM. Nah, di sini kan sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Nah, ini Bulia kasih dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Di situ disuruh apa? Nah, di situ tugas kelompoknya 1, berdiskusi tentang kebiasaan apa yang akan dijadikan topik dalam membuat cerita. Yang kedua, buatlah cerita dengan topik yang telah disepakati oleh kelompok. Yang ketiga, siapkan cerita untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, ceritanya itu nanti topiknya boleh memilih ya, yang termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Boleh dipilih salah satu. Boleh rajin beribadah, boleh tentang makan bergizi, boleh tentang bangun pagi, boleh tentang berolahraga. Nah, terserah ya. Berarti nanti disepakati. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Ini mau membuat apa ini? Cerita tentang apa? Makan dan makan. Oh, tentang makan bergizi. Jadi menceritakan tentang makan bergizi ya. Tokohnya siapa nanti kira-kira? Ya. Dilanjutkan ya. Berarti nanti ada Arya, ada Raffi, ada latarnya. Jadi gimana nanti ya? Ya, ini tentang apa ini? Yang topik apa? Berarti tentang apa ini? Olahraga ya, termasuk itu kebiasaan Indonesia hebat tentang olahraga. Siapa tamunya? Oh, ada 3 orang ya. Ada Egi, Rere sama Diu ya. Lanjutkan ya. Ini tentang apa ceritanya? Bangun pagi. Bangun pagi berarti termasuk 7 kebiasaan anak Indonesia. Siapa tokohnya ini?
Raffi dan Alia juga sama, berarti sama kayak kelompok apa itu satu. Raffi dan Alia. Tadi ceritanya beda ya walaupun orangnya sama. Terus terjadinya di mana ini kira-kira nanti? Kejadian tempatnya, latarnya. Oh ya, bisa ya? Oke, dilanjutkan. Sudah selesai semuanya ya? Siapa tadi yang selesai terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok satu pinter. Oke, berani maju? Berani, oke, ayo berdiri. Ayo presentasi, mempresentasikan hasilnya. Ayo silahkan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok akan menceritakan tentang apa? dua sahabat dan makanan. Dua sahabat dan makanan berisi. Silakan dibaca Mbak Iris. Alia dan Raffi adalah dua sahabat di sekolah dasar. Yang meriah untuk kelompok satu. Kelompok satu hebat. Ayo, oke, silakan duduk kelompok satu. Karena kalian sudah berani maju mempresentasikan hasil cerita yang kalian diskusikan tadi. Nah, berarti kesimpulannya di cerita itu harus ada apanya tadi Mbak Bunga? Tempatnya atau latarnya. Kemudian ada apa lagi Mbak Elis? Pesan moralnya. Ada apa lagi Mas Faruk? Ya, tokohnya, betul. Jadi semuanya itu ada alurnya, ada namanya atau tokohnya, ada latarnya, harus ada pesan moralnya. Dan tadi semuanya sudah sudah ada di dalam cerita kalian. Ada yang pesan moralnya tadi tersirat, ada yang pesan moralnya tadi tersurat. Sudah bagus. Besok hari apa aja bisa lagi? Besoknya lagi besok kan? Besoknya hari Kamis. Nah itu sebagai tindak lanjutnya besok kita akan membuat cerita yang kalian buat tadi akan kita masukkan ke dalam aplikasi yang namanya Canva. Kita besok akan belajar tentang Canva. Oke, belajar tentang Canva. Sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum kita menutup pelajaran ada pagi hari. Berdoa dimulai. Belajar ya. Oke. Assalamualaikum
belajarnya bisa semangat dan fokus. Bisa sarapan ya? Kakak mandi semua hari ini? Hari ini akan belajar tentang Canva ya. Tujuan pembelajarannya sama seperti yang kemarin. Satu, membuat cerita. Yang kedua, kita bisa membuat cerita itu di Canva. Tahu apa Canva itu? Iya, Canva itu adalah salah satu aplikasi yang ada di ada di laptop atau di internet atau di media sosial. Itu berarti sifatnya online toh? Apa offline? Online. Iya. Itu salah satu media pembelajaran. Dulu ya bagi jadi kelompok ya. Kelompoknya seperti kemarin ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita hari ini akan membuat storybook. Apa? Storybook. Storybook itu adalah buku cerita. Nah, sederhana ya. Kita hari ini membuat storybook itu dinamakan dengan si cerdik. Apa? Si cerdik. Cerita digital Canva. Apa? Cerita digital Canva. Namanya apa sih? Si cerdik. Dia akan menampilkan video tutorial cara membuat storybook. Apa? Storybook. Diperhatikan ya caranya membuat storybook. Once upon a time in a lush green forest there lived a little rabbit named Rosie. Tahu? Dengar tahu? Kalau dapat nama adalah pastinya kita buat naskah ceritanya dulu. Untuk buat naskah ceritanya kita minta bantuan dari ChatGPT. Tapi alhamdulillah tetap sama ya kalau misalnya teman-teman kerjanya di laptop atau di handphone ya teman-teman. Tutorial ini bisa untuk semua jenis gadget kalian, mau itu Android, iPhone, iPad, ataupun laptop. Karena temanya adalah forest, jadi bagian orange kita Nah, dilihat nanti di Canva itu ada tampilan seperti ini. Ada proyek, ada graf, ada upload. Nah, itu nanti kamu klik yang proyek ya. Diklik yang apa? Proyek. Proyek kalian akan membuat proyek. Nah, setelah proyek nanti selanjutnya forest, segera mencari tanah hijau. diperhatikan tuh.
buat, itu kamu masukkan nanti didesain di Canva itu tadi. Apa namanya? Cerita digital Canva. Apa Mas Alka? Cerita digital Canva. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Silakan. Apa yang begitu? Ya betul itu proyek. Ya sudah. Ya. Elemennya itu nanti mau di itu apa ya? Ya. Sudah betul. Nah, ini mau buat apa matahari? Ya, itu di elemen. Diklik aja, klik aja. Tuh, bisa kan? Ayo lagi. Ya, nggak apa-apa, gantian. Ya, nanti bisa kamu tambah. Kalau makan bergizi itu ada, nah ini nanti dicari di situ. Misalnya, lauk. Nah, diklik aja, getek, tahu. Kalau sudah hampir setengah jalan ya, nanti kita bergantian. Nanti kelompok ini ke kelompok sana lihat desainnya, kelompok sana lihat ke kelompok satu desainnya, kelompok satu lihat ke kelompok tiga desainnya. Nanti cepet-cepetan ya, siapa nanti yang bisa selesai terlebih dahulu nanti angkat tangan. Nanti ada hadiah untuk kalian yang bisa menyelesaikan proyeknya. Paham? Ayo silakan. 1, 2, 3, ayo dilihat desainnya temannya. Dilihat cerita temannya. Dibandingkan dengan dari kelompok berapa? Ayo, dari kelompok 2 akan iya. Ayo dilihat di sana. Di operatori belia ya. Oke, terus Matahari mulai naik di langit, Reza membuka jendela kamarnya dari sejuk. Hari yang cerah untuk bergerak bersama teman-teman. Menggunakan sebuah warna banyak dan tak lama temannya datang di strategi. Ayo deh kita kemana-mana dulu. Mereka kembali kecil di jalan depan rumah makan. diperhatikan temannya. Rasanya berat sekali ya. Setelah berlari, berhenti di lapangan. Setelah lama dia Menendang bola itu maksudnya ya. Terus bola meluncur dengan cepat. Sekarang kita main bola yuk. betul. Setelah bermain bola, dia duduk sambil naik gunung berhijau angin bertiup lembut. Setelah berolahraga, badan jadi ringan ya. Di perjalanan pulang, Nenek berkata kepada Dio dan Eki untuk berolahraga
saja? Iya, latar belakang yang mau dikasih latar belakang hijau, putih, yang apa, terus pemandangan betul, terus iya ada burungnya juga. Iya itu ceritanya ada pesan moralnya. Terus pemandangan, terus ada tokohnya ya. Ini tadi kelompok dua, tadi kelompok tokohnya ada berapa? Ada 3. Siapa saja? Iya, Bio, Edi, dan Rere. Bagus. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan melanjutkan pelajaran Canva, tapi kita modif lagi. Ya, oke. Mulai. Maju dulu, kelompok 1 dulu. Ayo, dibawa laptopnya. Ayo, sini. Ya anak-anak, untuk hari ini terima kasih kalian sudah semangat mengerjakan proyek hari ini. Kemudian jangan lupa di rumah selalu belajar, selalu bahagia. Jangan lupa itu yang terpenting. Kuliah tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.